سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استجب لنا بسر أسرار إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita akan melanjutkan pengajian kita Mudzakarah tentang Zammul Kibri wal Ujubi. Ini kita menerangkan tercelanya sifat sombong dan bangga diri. Itu tercela. Di antara dalilnya ialah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji zarrah daripada kesombongan. Kalau ada kesombongan, dia tidak akan masuk surga. Kalau sombongnya cuma sekedar sombong akhlak, dia tidak masuk dengan as-sabiqin, orang-orang yang pertama masuk surga. Tetapi kalau sombongnya sampai kepada akidah, dia tidak mau beriman kepada Allah, maka haramlah baginya surga sama sekali. Ini jangan sombong. Apa itu sombong? Kalau berarti waghabtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tolaknya kebenaran. Ini kebenaran, ini yang sesuai dengan syariat Allah. Ini yang sesuai dengan fatwanya ulama yang ahli. Enggak mau, tolaknya, dilawannya. Itu namanya sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dia dan sombong dia, yaitu iblis, menolak dia akan kebenaran dan adalah dia termasuk daripada golongan orang-orang yang kafir, makhluk Allah yang kafir. Ya Allah, tolonglah kami, selamatkanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, orang-orang yang kami cintai, baikkanlah akhlak kami, ya Allah. Dan bersabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, yaqulullahu ta'ala, bersunan Allah ta'ala, al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wa la ubali. Sombong adalah selendangku, bangga, perasaan besar dan hebat adalah pakaianku. Maka siapa-siapa mengambil salah satu daripada keduanya, aku akan campakkan dia ke dalam neraka jahanam dan aku tidak peduli. Ya Allah. Maka jangan sombong, jangan engkau merasa memiliki kelebihan, tapi hanyalah merasa diberikan Allah kelebihan. Kita tidak memiliki kelebihan,
cuma diberikan Allah kelebihan, masya Allah, tabarakallah. Ini semua adalah kehendak Allah. Maha berkahlah Allah, maha banyaklah kebaikan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Begitu. Ilmukah, ibadahkah, warakah, takwakah, ketampanankah, kekayaankah, pengikutkah, jabatankah, apa saja. Itu bukan kelebihan kita, tapi Allah lebihkan kita dengan itu nikmat yang diberikan Allah. Jangan kita lupa. Majitu illa umyan ma'arif min da. Aku datang ke dunia ini gak hanya telanjang bulat saya, gak tahu ini itu, gak tahu apa. Hanya Allah lah yang maha memberi nikmat. Satarallahul manan. Allah yang maha banyak nikmatnya, banyak pemberiannya, karunianya, menutup aib-aib kita, menutupi kelemahan-kelemahan kita. Ya, jangan pakai pakaian saya. Kalau kau pakai itu, saya akan lemparkan kau ke jahanam. Walau ubal, saya tidak peduli. Apakah kau ulama, apakah kau ahli ibadah, apakah kau banyak jasamu atau apamu, la ubal. Kalau kau sudah memakai sombong, merasa hebat, merasa besar, keagungan dirimu kau rasakan kau hebat, lupa engkau dengan Allah, durhaka engkau kepada Allah. Ini ditaklukkan jika tidak mendapat ampunan Allah, jika tidak mendapat kemaafan Allah, ini akan masuk neraka Jahannam. Nasallallahu ya minta selamat ya Allah. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata bakhilun wa la jabbar. Tidak masuk surga orang yang bakhil dan tidak juga orang yang sombong. Maksudnya tidak masuk bersama orang as-sabiqin, orang yang pertama masuk surga. Orang yang bakhil, kalau bakhilnya tidak sampai mengkafirkan, dia akan masuk surga tapi belakangan. Bakhilnya dan sombongnya hanya sekedar sampai kepada derajat fasik saja, berdosa, tidak sampai kepada kufur dan syirik, dia akan masuk surga juga. Akan masuk surga sebesar biji zarah dari iman pun akan masuk surga. Nah, makanya ini bagaimana hadis yang ini dengan hadis yang lainnya, bagaimana memahaminya. Nah, tidak masuk surga maksudnya ma'as-sabiqin. Masuk juga nanti dia tapi belakangan. Tapi kalau sombongnya dan bakhilnya sampai kepada kufur, maka itu memang benar-benar tidak masuk surga lagi. Selama-lamanya adalah dia di neraka. Maka itulah pentingnya belajar ilmu tauhid, mempelajari perkara-perkara yang menyebabkan kekafiran. Apa yang menyebabkan rusaknya iman, apa yang menyebabkan rusaknya akidah, perkataan, perbuatan, keyakinan, itu harus dipelajari. Jangan nanti perkataan dan perbuatan itu menyebabkan murtad, menyebabkan batal iman dan Islamnya, sehingga kekal abadi selama-lamanya di neraka. Kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru Allahu ila rajulin yajurru izarahu batara. Allah Ta'ala tidak memandang kepada seorang laki-laki yang mengangkat pakaiannya, menarik pakaiannya dalam keadaan sombong. Pakainya pakai jubah kah? Apakah pakaian kebesaran raja-raja kah? Pakaian kebesaran ulama kah? Maka dia memegangnya dengan membanggakan diri. Dia merasa hebat, dia merasa memiliki kehebatan pribadinya.
Beda dengan saya ini memang ada kelebihan, tapi ini bukan milik saya. Ini adalah karunia Allah. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, untukmu-lah segala pujian. Dan telah datang riwayat fi fadli tawadhu'i qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Telah datang riwayat di dalam keutamaan fadilah orang yang tawadhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadda'a ahadun billahi illa rafa'ahu Allah." Ia adalah menambah Allah Ta'ala si orang hamba dengan sifat kepemaafan kecuali betapa mulia ia. Seorang yang pemaaf, orang minta maaf dimaafkannya, atau orang nggak minta maaf sudah dimaafkan langsung. Dia tidak dendam, dia tidak menyimpan pikiran-pikiran yang tidak baik, maka dia akan bertambah mulia Allah. Bantulah kami. Jadi sudah disakiti mungkin, sudah disalimi, sudah difitnah, sudah dibusuk-busukkan. Mereka minta maaf atau mereka tidak minta maaf. Ada riwayat yang disebutkan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mertuanya Habib Umar bin Salim bin Hafid. Di suatu hari beliau dicaci maki di depan pintu masjid. Kalau mau keluar, beliau tidak menjawab. Tapi setelah sampai di rumah atau sampai besoknya, apa beliau sedih, apa beliau menangis gitu. Ada apa Habib? Saya tadi malam saya dicaci maki, dihina, dipermalukan atau bagaimana? Kenapa sedih? Saya terlambat memaafkan. Saya terlambat memaafkannya. Saya dari musola sampai ke rumah, di rumah baru saya maafkan. Mestinya di musola sudah saya maafkan, situ sudah saya maafkan mestinya. Ini saya tidak memaafkan, masih saya simpan terus sampai ke rumah, kata beliau. Jadi sedih beliau. Subhanallah. Kadang-kadang kalau sudah benci, ya, sampai bertahun-tahun, sampai tua pun masih teringat juga. Semoga Allah memperbaiki hati kita. Semoga Allah memperbaiki akhlak kita. Bantulah kami ya Allah untuk menundukkan hawa nafsu kami. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dia adalah menambahi Allah seorang hamba itu dengan kemaafan kecuali bertambahlah kemuliaannya. Dan dia adalah merendahkan hati tawadhu seseorang hamba karena Allah kecuali Allah tinggikan derajat. Tawadhu yang tinggi dalam saya ini hamba Allah, sekalipun ada kelebihan saya sama juga dengan tidak ada, tapi itu bukan saya punya. Itu diberikan Allah. Allah memuliakan saya. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin min ibadihi tafdila. Segala puji bagi Allah yang melebihkan aku di antara banyak hamba-Nya dengan kelebihan yang istimewa. Jadi dilebihkan. Kita bukan memiliki kelebihan, nampaknya memiliki kelebihan, tapi hakikatnya sama saja dengan yang lainnya. Kelebihan kita adalah milik Allah. Apa saja kelebihan itu adalah milik Allah. Nah, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman tawadda'a min ghairi maskanah. Beruntunglah orang yang tawadhu tetapi bukan menghinakan dirinya. Tawadhu
menempatkan diri pada tempatnya, bukan engkau menghinakan dirimu, menjilat kepada para penguasa yang zalim, menghormat pada orang-orang kaya yang zalim. Itu bukan tawadhu, itu namanya menghinakan diri. Itu namanya kamu sudah menjatuhkan kehormatan dirimu. Itu namanya kamu membuat benci Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a li ghaniyyin zahaba sulusulini. Siapa-siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya karena kayanya, maka hilanglah sepertiga agamanya. Tawadhu tapi bukan menghinakan diri. Tawadhu engkau memuliakan orang yang memang disuruh agama dimuliakan. Engkau menempatkan seseorang pada tempatnya, ya kan? Nah, ini datang pejabat yang zalim atau pejabat yang tidak beriman, dibacanya surah Al-Badru alaina, berdiri itu salah apa? Bukan di situ tempatnya, ya kan? Itu menyangkut orang-orang yang menjadi orang-orang yang menjadi penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tempatnya, bukan kau tempatkan pada sembarangan manusia supaya terjadi keseimbangan, kan begitu dalam hidup ini. Siapa yang mau dihormati, kau hormati dia karena jabatannya, oh salah. Kau hormati dia, kau cium tangan karena dia kaya, suka memberimu amplop yang agak tebal, kamu tolol namanya. Nah, bukan itu tempatnya, ya kan? Nah, segala sesuatu ada tempatnya. Nah, kita memuliakan yang lebih berilmu, yang lebih tahu dengan agama Allah, yang lebih waro, yang lebih bertakwa. Di situ apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia pejabat, apakah dia raja jelata, bukan dari situnya. Kau memuliakan pejabat yang memang ulama, yang memang orang yang bertakwa, orang yang khasyah kepada Allah. Berarti kamu memuliakan dia bukan jabatannya, tetapi sifatnya takwa kepada Allah, sifatnya memuliakan agama Allah, kesolehannya. Tidak apa-apa kau menghormati seseorang karena urusan agama, kan gitu, disunahkan. Kau merendahkan dirimu, memuliakan dia, berkhidmat kau kepadanya karena urusan agama. Ini adab kita kepada yang memiliki kelebihan agama. Kamu yang memiliki kelebihan agama dikira orang, jangan kau rasa hebat kamu. Itu kan dikira dia. Kita tahu sendiri dari diri kita banyak ayat, kita banyak bohong kita. Nah, yang tak pantas itu kita yang hormat. Mereka hormat itu baik sangka mereka saja itu. Nah, kalau kita tahu kita diri kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, jangan azab saya gara-gara orang ini menghormati saya, tapi berikanlah mereka kebaikan dan keberkahan karena mereka bagus niatnya. Mereka niatnya memuliakan orang yang ahli agama, yang ada kelebihan agamanya. Padahal saya ini apa saja, maaflah saya, kau maha tahu dan diri saya. Atau gitu. Ya, segala sesuatu tempatkan pada tempatnya menurut adab dalam pergaulan. Adapun hakikatnya, oh mana tahu. Mungkin orang yang nggak kita tahu agamanya, nggak tahu kita waraknya, nggak terkenal dengan ilmunya, dia paling mulia di kampung itu. Dia yang dipandang Allah di situ. Gara-gara dia makanya nggak gempa kampung itu, nggak datang azab di kampung itu. Ada hakikat Allah. Ini cuma sekedar penempatan, pengaturan dalam kehidupan. Siapa yang lebih tua, yang lebih muda menghormati. Nah, siapa yang lebih bertakwa kepada Allah, kita muliakan. Nah, yang lebih ahli dengan agama, kita besarkan. Nah, yang lebih baik akhlaknya, baik amal ibadahnya, kita muliakan. Supaya yang lainnya pun berlomba-lomba jadi baik agamanya, baik amanahnya. Tetapi kalau kita berlomba-lomba memuliakan yang pejabat sekalipun yang zalim,
nggak mendidik yang bagus nanti di tengah masyarakat kita. Kita memuliakan orang kaya sekalipun kaya yang haram, kaya korupsi, kaya narkoba barangkali dia. Datang aja kita ke sana, kalau diundangnya makan enak aja kita rasa makan di rumahnya. Tapi tahu kita ini kaya yang haramnya. Bukan tahu aja itu namanya tolol di bego. Kamu nggak tahu menempatkan diri mau di mana. Bukan asal diundang kamu datang. Bukan asal ada makan kamu lahap. Jangan. Engkau tawadu, tapi jangan menghinakan. Beruntunglah orang yang tawadu, tapi tidak menghinakan dirinya. Artinya tempatkanlah dirimu pada tempatnya, tempatkanlah segala sesuatu pada tempatnya. Wa'ati kulli haqqin. Berikanlah orang yang berhak menurut haknya. Dan kita pun tahu diri. Misalnya ini lebih mulia, jangan kecil hati kita. Memang itu cara adab akhlak dalam pergaulan. Jadi dengki kita terlalu dihormati. Hormatkanlah mereka sama dia. Biasa mereka hormat sama dia, kenapa orangnya? Kita kan gak gila hormatnya kita. Bahkan kita doakan tambah lagi Allah kemuliaannya, tambah lagi Allah istiqomah. Tambah lagi Allah karomahnya dan barokahnya. Tambah lagi Allah orang yang memuliakannya. Supaya mereka dan kami semua memiliki kekuatan untuk menegakkan agamamu yang mulia ini. Begitu. Masya Allah luar biasa. Ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betullah beliau utusan Allah. Beliau menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, maka menjadi bagus jadinya. Kita disuruh memuliakan orang yang soleh, orang yang taat pada Allah. Ya, kita kalau suka jadi jadi orang yang soleh, jadi orang yang amanah, jadi orang yang kasih sayang dan sebagainya. Menjadi manfaat jadinya. Ya. Kemudian wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi maksiyah. Beruntunglah orang yang menggunakan harta yang dikumpulkannya tetapi digunakannya bukan maksiat, digunakannya taat kepada Allah. Beruntunglah orang yang punya harta, hartanya digunakan taat kepada Allah. Min ghairi maksiat. Kalau begitu berugilah, celakalah orang yang menggunakan harta yang dikumpulkannya untuk maksiat kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Allah, kasihanilah kami, ya Allah, bantulah kami, ya Allah, susah menundukkan hawa nafsu, ya Allah. Harta suka digunakan kepada yang sia-sia, berpoya-poya, enak-enak, jajan-jajan, kadang-kadang maksiat juga yang haram juga. Sedikit yang digunakan untuk infak fisabilillah. Bantulah kami, ya Allah. Wa rahima ahla dzulli, beruntunglah orang yang kasihan kepada orang-orang yang lemah, yang hina. Dalam kehidupan ini ada orang-orang di posisi inferior, di bawah dia. Kasihanlah kau kepadanya. Wahai yang kau superior, kau di atas kaya, kau kasihanlah yang miskin. Wahai kau yang ahli, kasihanlah yang tak tahu apa-apa. Kau ahli kesehatan, kau ahli muntir kah, ahli mesin kah, jangan gunakan keahlianmu untuk membodoh-bodohi, merugikan orang-orang yang lebih rendah daripada kamu. Rahimah ahla dzulli, beruntunglah orang yang kasihan dengan orang-orang yang lebih hina derajatnya daripada dia. Kamu punya ilmu, kamu akuya, Tuhan sehat. Kasihan kamu dengan orang-orang yang awam ini. Ajari mereka, arahkan mereka sesuai dengan yang sebenarnya. Kita juga yang jadi ibu, yang jadi ustaz ini bisa jahat juga kalau kita tidak dibantu oleh Allah. Karena kita mengeluarkan fatwa, mengeluarkan kaji sesuai dengan kepentingan kita, sesuai dengan nafsu kita. Ya,
Dia bisa jadi terjadi nggak jujur dia. Ya, tadi nggak diajarkannya sama murid-muridnya mana yang haram, mana yang halal, mana yang nggak boleh. Nah, dia menceritakan yang enak-enak saja sama murid. Kalau dia takut nanti muridnya bubar, nanti besok nggak diundang lagi, terlalu keras kaginya segala macam. Kau berkhianat dengan murid. Kamu tidak aman mengajari dia apa adanya, sehingga sesat dia. Ya, kata Imam Aish bin Abi Salam, kalau di kampung itu tersebar riba, kemudian datang kau membuka pengajian tentang bahaya zina, faqad khana Allah wa Rasulah. Maka kau telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kamu tahu kan di kampung itu yang orang bahas itu riba. Masa kamu membahas masalah zina, kau bahas masalah umroh, kau bahas masalah infak fisabilillah, kau bahas masalah pembangunan menara masjid dan sebagainya. Tapi kamu tahu di situ kan haram, di situ ada. Kenapa enggak kau ingatkan? Faqad khana Allah wa Rasul. Berarti kau telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kau telah mengkhianati murid-murid jamaah. Kau bodohkan mereka. Kau jadi mereka enggak tahu tugas mereka. Bisa jadi nanti mereka jadi celaka gara-gara itu. Enak saja dia rasa berinfak, bersedekah segala macam, tapi riba ditacaknya terus. Masalah harta warisan tak dijalankan, masalah akad jual beli segala macam tak dipelajari. Nah, kata kamu selalu begini-gini dia dengan pahala setinggi langit, tapi kalau kau ajari dia dengan benar bahwa pahala ini dapat, harus yang haram. Kalau sedekah yang haram, umur yang haram, bagaimana dapat pahala? Nah, dia mencuri sepanjang umurnya, mencuri borongan, mencuri pembangunan, mencuri segala macam. Lalu kau terangkan sama dia pahala umur itu aja kau ingatkan dia. Kau ingatkan dia untuk bertaubat daripada haram-haramnya. Maka dia rasa kamu sudah berpahala, sudah pantas dan dia rasa masuk surga dia. Karena dia tahu dia pilih umroh dari uang yang dikorupsikan, daripada borongan yang dimakan. Tak tahu ya. Tapi kamu ustaznya, kamu yang ngajari dia. Nah, kamu sama. Semoga Allah bantu kita. Semoga Allah bantu kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mengaji di tempat sini jangan bicara riba ya. Jangan bicara masalah harta warisan ya. Saya takut nanti jamaah saya bubar katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama yang masih makan kamu jamaah kamu. Mama rezekimu harus bukan. Gimana iman? Gimana yakin kepada? Nah, berkasih sayang dia kepada orang-orang. Kasihan kau dengan murid ini. Kasihan kau dengan ini pasienmu. Kasihan kau dengan ini apa namanya ini? Langganan. Dia tak tahu apa-apa kan? Tapi kamu tahu kan? Mana yang maslahat dengan dia? Sampaikan. Jangan kau buat tindakan-tindakan yang merugikan dia. Rahimah ahlul duli, kasihan kepada orang-orang yang hina, yang lebih rendah derajatnya. Kasihan. Bagaimana kita? Kadang-kadang dia nggak ada daya, nggak mampu dia. Memang di situ posisinya. Allah jadikan dia sebagai cobaan bagi kita yang mampu. Ya, jangan biarkan dia. Kalau kau ada mampu kasihan kau, itu tandanya tuba orang yang beruntung. Kasihan dia kepada orang-orang yang hina, yang derajatnya rendah. Nah, kemudian wakhalatu ahlul fiqh, dan dia bergaul dengan ahli fikih. Itu tanda keberuntungan. Jangan bergaul dengan ahli dunia, ahli poya-poya, ahli hura-hura, ahli sia-sia. Dia bergaul dengan ahli fikih. Pagi, sore, siang, malam dia dekat dengan ulama. Kitab ini, masalah ini, masalah itu dia. Seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Malam-malam dikumpulkannya ahli fikih, para ulama, para aulia. Mereka musyawarah waktu maut menceritakan tentang kematian. Maka menangis mereka.
Seolah-olah di antara mereka ada yang menikah. Ya, ada yang meninggal di situ di antara mereka. Ya. Usaha bagaimana kematian, bagaimana kita nanti di akhirat, bagaimana nanti di dalam kubur, sehingga menangis mereka. Maka beruntunglah orang-orang yang dia atau ahli fikih, bergaul dengan ahli fikih yang mengetahui agama, mana yang halal, mana yang haram. Dia dekat dengan mereka, dia mencintai mereka, dia ikram mereka, dia khidmat mereka. Itu tandanya orang yang beruntung. Itu tandanya orang yang berbahagia. Wal hikmah dan ahli hikmah, para aulia, para salihin, para ahli zuhud, orang-orang yang zuhud kan hikmah. Jika kau lihat seorang yang zuhud, yang tidak mencintai dunia, yang tidak memburu dunia, maka dekatlah kepada. Dia akan nanti berbicara dengan hikmah, bahasa-bahasa, ucapan-ucapan yang bermanfaat untuk hatimu, untuk akhlakmu, untuk keselamatanmu nanti di akhirat. Beruntunglah orang-orang yang bergaul dengan ahli fikih dan ahli hikmah, para ulama dan para aulia. Kadang-kadang aulia ini gak ahli ilmu dia, ahli fikih dia. Gak tahu dia harus kasar fatwa, harus kasarnya kitab, gak tahu dia. Tapi dia memiliki takwa, memiliki asrar dengan Allah Ta'ala dan ahli hikmah. Ketika orang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ini Imam Ma'ruf kita ilmunya sedikit, riwayatnya tak banyak. Ya, tapi dia telah menguasai, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kira-kira tujuannya, tapi dia telah menguasai rajanya ilmu, yaitu takwa kepada. Hanya hikmah. Dia tidak menguasai semua ilmu, harus kasar. Mungkin dia tidak menghafal kitab-kitab, tapi apa yang fardu ain sudah dipelajarinya. Apa yang perlu ditanya ulama. Yang lainnya dia sibuk dengan zikrullah, sibuk dengan menangis kepada Allah, sibuk dengan salawat, sibuk dengan meninggalkan dunia. Dan nanti kepadanya. Dan Allah kepadanya, muliakanlah dia, cintailah dia, bergaullah dengannya. Itu adalah tanda keberuntunganmu, kebahagiaanmu, tandanya Allah memuliakanmu. Kemudian diriwayatkan daripada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa-siapa yang merendahkan hatinya karena Allah, direndahkannya hatinya, dilembutkannya bicaranya, ditempatkannya tempat duduknya di tempat yang sesuai. Itu semua dibuatnya karena Allah. Merendahkan hati dia kepada ayahnya dan umatnya, merendah hati dia kepada gurunya, merendah hati dia kepada orang-orang yang saleh. Ini semua lillah. Rafa'ahullah, Allah akan meninggikan derajatnya. Jangan kau merendahkan hati yang tidak tempatnya. Saya ingatkan tadi itu. Semoga Allah membantu kita menunjuki umat ini supaya kita sesuai dengan syar'ullah, aturan Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa-siapa yang menyombongkan dirinya, Allah akan merendahkannya, menghinakannya, dia akan hina. Makanya sombong waktu menjabat, setelah selesai menjabat itu gak ada lagi yang informasinya, gak ada lagi siapa, oke bos, gak ada lagi, hilang semua. Maka jadi penyakit sama dia, jadi stroke dia. Mungkin bukan saja orang yang stroke dia sombong, bukan. Bisa jadi dia juga kena cobaan daripada Allah, karena Allah cinta padanya, karena Allah mau meninggikan derajatnya. Ini kaji-kaji yang seperti ini bukan untuk mencek orang lain, tapi mencek diri kita sendiri. Ketika cerita akhlak, cerita adab, itu untuk kita, bukan nampaknya si bulan ngomong kali, itu bukan urusan kita. Itu dia dengan Allah. Nampaknya nggak ikhlas kali. Itu bukan urusan hati manusia, urusan dia lah dengan Allah. Kita ini untuk bagaimana diri kita ini, kita ragu dengan diri kita. Kita ini masih sombong, kita ini masih cinta dunia.
kita ini masih bakil, kita ini masih kurang sabar, kita ini banyak penyakit kita. Nah, itu dia belajar akhlak untuk memperbaiki akhlak kita. Sama kita masuk ke rumah sakit. Nah, rumah sakit itu yang sakit dia tak berobat. Pergi dia ke sana kemari menengok orang yang sakit di sana. Oh, sampai kan yang ini meninggal. Itu aja kerja klinik sampai pulang ada dia berobat. Gimana kita mau habis kan? Bahaya kan? Dia sibuk dengan penyakit orang lain, lupa dia dengan penyakit dirinya sendiri. Ya. Padahal tadi dia hanya di sana mau pergi berobat, akhirnya nggak berobat dia. Tengok, meninggal orang ngeri ya, justru itu nggak berobat. Tengok aja. Nah, semoga Allah menyelamatkan kita, ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah kasihan. Nah, itu dia ya. Nah, siapa yang sombong dihormati, tapi hormat apa namanya? Tidak asli hormatnya. Orang hormat sama kamu karena ada kepentingannya. Ada jabatan, ada tender, ada borongan, ada duit itu. Nah, jangan kau sampai terlena dengan itu. Dia menghormatimu karena dia tak tahu menahu, ya dikiranya kau ustaz yang benar, buya yang benar. Dihormatinya kamu, jangan apa dulu ada itu. Nah, jangan ada iman. Doakan dia masalahnya apa dan berbaik sangka dia. Ya Allah berikan dia halal niat, ya Allah niat. Cita-citanya. Iya. Maafkanlah kita yang Allah. Kemudian wa man ittasada aghnahullah. Siapa-siapa yang ittasada, apa itu? Hemat. Siapa-siapa yang hemat, Allah akan mengkayakannya. Malak itu pasar pulang tahu si nak perlu, tahu si mana perlu kan? Kalau kau pergi ke pasar, tak beli yang perlu, belilah yang lebih perlu lagi. Kita saudara, semoga Allah membantu kita. Memang ini payah. Nah, salah ada mau beli kan? Nah, ada uang sedikit mau beli, mau yang lebih ini, lebih itu kan? Nah, padahal hemat masih bisa ya. Makanya orang yang zuhud, yang hebat, maka Allah akan mengayakan. Kaya kita, berhajat dia kepada orang lain. Wa in kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un. Dan jika kamu orang yang memiliki hati yang qanaah, mengatakan apa adanya, maka engkau dengan sekalipun raja yang menguasai dunia ini sama saja, kata Imam Syafi'i. Kamu tidak tahu pagi-pagi, kan dia kaya saya nggak perlu. Saya mau tidak berhajat dengan uangnya, tidak berhajat dengan apa-apa. Berarti saya sama dengan dia. Wa in kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un. Kalau kamu memiliki hati yang qanaah, maka kau dengan orang yang paling kaya di dunia itu sama saja. Orang kau tidak berhajat dengan dia, tapi tak tolong dengan dia, maka engkau sama dengan dia. Man asbaha aminan fi sirrihi. Siapa-siapa yang bangun di pagi hari merasa aman, damai, enggak takut dia apa mungkin mau dibunuh atau dikejar oleh penjahat, enggak ada. Takut kalau dia pagi, senang dia, enggak ada yang dia takut. Mu'afan fi badani, dia keadaan sehat, tak ada penyakitnya, sehat dia. Enak makan, enak minum, sehat dia. Indahu qutu yaumihi. Dia memiliki makanan pokok hari itu, makanan pokok saja. Enggak ada sayurnya, enggak ada ikannya, makanan pokok doang. Nasi doang yang ada dia. Mungkin campur garam barangkali. Indahu qutu yaumihi. Faka'an lama izat lahu dunya bihazati. Maka seperti dia memiliki dunia dengan segala isinya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Manita saudara agama. Siapa yang ikhtisar menggunakan harta, membelanjakan harta seperlunya saja, karena Allah akan mengkayakannya. Allah tidak menjadikannya menghinakan diri kepada ahli dunia, menghinakan diri kepada pejabat-pejabat yang saleh, menghinakan diri kepada orang-orang kaya yang harami, yang mengikuti haram. Enggak pergi dia. Tidak ada takdir di sana. Karena dia qanaah, karena dia yakin dengan Allah, ya, begitu. Dan dia bahagia saja dia, tak pernah takut dia. Karena sudah dijalani hidup ini kan, berpuluh-puluh tahun dia, sekalipun tidak punya uang, tidak punya simpanan, tapi dijalani ada saja pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia perlukan datang, dia lihat sudah 40 tahun kan, malu dan dia berusaha sama Allah. Masa sudah 40 tahun dibantu Allah terus? Masa sudah 40 tahun makan minum jajan terus? Masa berusaha kepada Allah? Masa Allah selanjutnya nggak mau ngasih lagi? Ini sudah 40 tahun lebih diberikan Allah. Malu dia. Akhirnya lupa pun mendoa pun lupa dirinya urusan dunia. Malu dia meminta kepada Allah. Karena dikasih Allah terus. Ikhtisar. Semoga Allah membantu kita. Ikhtisar seperlunya saja, Pak. Yang lainnya kirim ke akhirat. Gunakan untuk dakwah, gunakan untuk membela agama Allah. Ya, insya Allah masih selamat lagi, Pak. Jangan mengikutkan gaya-gaya yang tidak disuruh dalam agama Allah. Ingin supaya kelihatan, supaya dibilang orang. Apa gunanya kamu dibilang? Kenapa rupanya kalau dibilang orang? Menambah rupanya umur-umurnya. Selamat rupanya kalau pasti selamat kalau dibilang orang. Mana ada hubungannya dengan itu? Ya. Buatlah apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakanlah, ya. Kalau kita belum pas, ya Allah akan hamba ya Allah. Susah melawan hawa nafsu ini ya Allah. Susah melawan dunia ini ya Allah. Susah melawan bisikan setan ini ya Allah. Paling tidak ada kesadaran kita kalau salah kita kan gitu. Itu sudah poin masa Allah. Yang kita takutkan kan tak begitu. Sudah salah, sudah nggak benar. Dia rasa paling benar pula, paling top pula dia rasa. Aib jadi merokap dia. Sudah salah merasa benar. La haula wala quwwata illa billah. Sudah bengkok merasa paling alim. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah membantu kita ya Allah, bantulah kami ya Allah. Wa man qadara afqalahullah. Siapa-siapa yang mubazir, menggunakan harta tidak benar, tidak pada tempatnya, maka Allah akan memiskinkannya. Ingatkan keluarga, jangan buang-buang makanan, jangan buang-buang harta, jangan menganggap remeh dengan sebuah cabai kah, sebuah bawang kah, pisang yang agak bonyok sedikit kah, jangan langsung kau taruh ke tempat sampah. Mungkin masih bisa digunakan, masih bisa diolah, campur dengan tepung terigu menjadi apa nanti kue apa. Bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai nanti dimiskinkan Allah. Ini rezeki ini bukan karena kita ini, bukan karena rajin kerja ini. Ini diberikan Allah. Ingatkan keluarga kita di rumah. Ini gimana mengelola ini rezeki. Mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan. Jangan masak dulu kalau masih ada. Jangan masak banyak-banyak kalau mau dibuang. Jangan kamu simpan-simpan di situ kalau memang sudah gak berhajat lagi, disedekahkan boleh juga. Jangan kamu menyanyiakan nikmat Allah. Siapa-siapa yang mubazir, Allah akan menjadikannya miskin nanti, menjadikannya melarat nanti. Jangan kamu mubazir, gunakanlah seperlunya, gunakanlah sehemat-hematnya. Bantulah kami ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Qasarna ya Allah, kami sudah banyak berbuat sia-sia ya Allah. Kami sudah berbuat dosa ya Allah. Kami sudah main-main ya Allah. Kami sudah banyak lalai ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Jangan azab kami ya Allah. Jangan bisikkan kami ya Allah. Jangan datangkan bala ya Allah. Jangan datangkan penyakit ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa man aktsara dzikrallah ahabbahullah. Siapa yang banyak-banyak berzikir mengingat Allah, Allah akan cinta.
Ahli zikir jangan main-main. Ahli zikir jangan main-main. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau jadi dia. Nanti didoakan aja sama Allah. Kualat nanti. Kita Karamatul Aulia berkumpul di situ. Kalau saya tidak salah, Habibul Azami, Abu Yazid Al-Bustami, entah siapa satu lagi lupa saya. Ada orang yang memaki-maki mereka, memaki-maki para awliya Allah. Maka Imam Habibul Azami berdoa, ya Allah ya Tuhan kami ini si fulan ini telah melalaikan kami daripada zikrullah ya Allah. Gara-gara dia ngomel, gara-gara dia banyak cerita begini mencaci maki kami, akhirnya kami lupa kepadamu ya Allah. Tolong dulu ya Allah, ini di mana ini ya Allah? Langsung mati di tempat. Itu yang mencaci maki, mati di tempat, langsung meninggal dunia. Ya Allah, ini telah menyibukkan kami daripada berzikir mengingatmu ya Allah. Gara-gara dia kami yang zikir jadi lupa kepadamu ya Allah. Gimana ini ya Allah ini? Langsung mati. Dia di Karamatul Aulia. Habibul Azami mungkin di situ ceritanya, atau Yazid Al-Bustami. Ahli zikir itu kekasih Allah. Banyak zikirnya Allah, Allah sayang kepada mereka. Selalu ingat Allah, Allah Khaliqi, Allah Raziki, Allah Maliki, Allah Nadiri, Allah Syahidi, Allah Ma'i. Allah lah yang menciptakanku, Allah lah yang memilikiku, Allah lah yang memberikan aku rezeki, Allah lah yang selalu memandang kepadaku, Allah lah yang selalu menyaksikanku, Allah selalu bersamaku dengan ilmunya, dengan rahmatnya, dengan kemaafannya, dengan pertolongannya. Kalau bukan Allah bersamaku, aku kembali kepada tiada. Kita ini kenapa masih ada? Karena dijaga Allah. Kalau dibiarkan Allah, itu kembali kepada tiada. Ya Allah. Dan berkata Fudail bin Iyad, manakala ditanya beliau tentang tawadhu, apakah itu tawadhu wahai Sayyidi Fudail bin Iyad, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, maka beliau mengatakan, engkau tunduk menerima kebenaran dan mengikuti kebenaran, sekalipun engkau mendengarkannya dari anak yang kecil, engkau dengarkan. Sekalipun engkau dengarkan daripada orang yang paling jahil, engkau terima. Itu tawadhu. Apakah yang dimaksud dengan tawadhu wahai ayahanda? Kalau Syekh Fudailnya, engkau menerima kebenaran, engkau mengakui kebenaran, engkau mengikuti kebenaran, engkau membenarkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya agama Allah. Segala sesuatu yang sesuai dengan agama Allah, benarkan. Ini yang benar. Sekalipun berlawanan dengan nafsu kita, berlawanan dengan pamor kita, dengan gaya kita, dengan apapun, benar dia benar kita. Saya yang salah, ini kelemahan saya, doakan saya. Ini aib saya. Sekalipun yang mengatakan kepadamu anak kecil, sekalipun yang mengatakan kepadamu min ajhalin nas, manusia yang paling jahil, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, kampungan, ketinggalan, tapi dia bicara benar. Dia mengingatkan dalam sesuatu perkara yang benar di dalam agama Allah. Kamu harus mengikuti. Itulah tandanya tawadhu. Itulah yang dimaksud dengan tawadhu, merendahkan diri. Bayanu hakikatul dzikr, itu yang apa sebenarnya? Kamu jangan sombong. Maksudnya standar sombong itu mana? Yang dikatakan sombong itu yang bagaimana? Itu yang katakan insya Allah. Semoga Allah bantu kita, selamatkan kita.